Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hoba asik. Yang waktu di Dindra Meneso kali ini ya, ini adalah amalan wudhu itu ya, bisa menghindarkan kita dari berbuat zina ya. Jadi kalau kita pengen zina, wudhu itu jadi ditampar keras gitu ya oleh airnya itu. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Oh yeay. Ini ada satu kisah cerita di seorang istri ya. Dia punya suami, rumah tangganya alhamdulillah adem ayem. Pertengkarannya itu ada tapi sedikit aja itu. Pasti ada lah ya masalah dalam rumah tangga itu, cuman sedikit. Suatu ketika suaminya nih kerjanya kan di kantor, suaminya soleh ya, nggak pernah apapun, nggak pernah terjadi hal apapun, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, didik anak-anaknya juga bagus, kerja di kantor, nggak pernah gitu kegoda sama teman-teman kantornya nih. Hati-hati karena perselingkuhan banyaknya itu di kantor ya, banyak ya dimanapun sebenarnya, di instansi apapun banyak. Satu ketika ada anak baru ya, baru masuk, baru lulus ya, seger cantik. Selama ini tuh suaminya nggak pernah tergoda. Ternyata sama yang anak baru ini tuh nggak bisa nahan syahwat dan hatinya. Hubungan mereka tuh cat-catan sana sini, komunikasi jalan, makan bareng, sampai di titik akhirnya mereka memutuskan untuk berhubungan layaknya suami istri. Ketika tiba saatnya suaminya sudah di puncak syahwatnya, dia sudah pesan hotel untuk melakukan hubungan suami istri. Dia telepon ke istrinya gitu, "Kayaknya hari ini lembur nih," gitu kan ya. Alasannya tuh lembur, harusnya kan pulang jam 6 maghrib atau 5 sore gitu. Kayaknya papa pulang jam 12 malam ya, atau ya mungkin besok pagi gitu, karena ini ada deadline yang harus dikerjakan, perintah dari atasan gitu. Nah, karena istrinya merasa suaminya itu amanah, bagus, soleh itu tadi ya, nggak pernah melakukan apapun, dia percaya. Ini kan hebatnya seorang istri ya, jika diperlakukan dengan baik dengan pasangannya pasti juga akan baik juga gitu. Betul nggak? Dia itu nggak punya suuzon gitu ya, apapun dia husnuzon terus sama suaminya gitu ya. Diizinkan nggak ada perasaan apapun, nggak ada kecewa nggak percaya gitu, nggak ada. Dimana dia akan mulai maksiat tersebut dengan pasangan kantornya gitu ya. Sampai ke kamar hotel, perempuannya itu udah bersih-bersih gitu, udah siap gitu ya, mau berperang gitu ya, mau masuk gitu ke lubangnya ya, bahasanya kita ya. Dia itu berperang, dia mampu nggak melawan hawa nafsunya, atau mampu atau tidak gitu ya, atau jangan-jangan kalah dalam peperangan tersebut. Suaminya si laki-laki ini tuh masuk ke dalam kamar mandi, dia pun bersih-bersih karena dia itu punya amalan yang diistiqomahkan, yang dibiasakan. Apa amalan istiqomahnya? Di rumahnya atau dimanapun gitu ya, sejak dari muda ini ya. Nah, sebelum nikah dia punya amalan kalau sebelum tidur itu harus wudhu ya. Pokoknya sebelum tidur tuh harus wudhu, karena kalau nggak wudhu rasanya itu nggak tenang gitu ya. Soleh dia ya, walaupun cuma wudhu dianggap sepele gitu ya, tapi masya Allah dahsyat. Dia wudhu, dia masuk ke kamar mandi itu, dia bilang sama perempuannya, sama selingkuhannya itu ya, "Bentar ya, saya bersih-bersih dulu," gitu. Nyampe ke kamar mandi, dia ambil air wudhu. Habis dia ambil air wudhu, bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Dia berniat wudhu tersebut, tiba-tiba dia merasa kayak ditampar gitu. Katanya air itu tuh kayak nampar gitu wajahnya. Ada tamparan yang keras gitu, pokoknya yang sampai dia itu kayak sadar gitu ya.
seolah-olah dia lagi mimpi. Allahu Akbar. Ya Allah, di mana saya ini, kata dia gitu ya. Di mana saya ini, di mana gitu ya. Lagi ada di kamar mandi hotelnya padahal. Ya Allah, di mana dia? Dia cari handphonenya gitu ya. Bingung cari handphonenya. Ya Allah ya, tengah malam kok saya belum pulang gitu ya kan ya. Ya Allah, apa yang saya mau lakukan gitu ya. Gitu ya. Dia keluar dari kamar mandi. Dia itu ngeliat gitu, tuh perempuan udah siap. Ibarat bahasa kita itu udah bang gitu ya. Udah bang gitu ya, udah masuk lubang. Sudah siap melayaninya ya. Tapi karena amalan wudhu yang dia lakukan ya sebelum tidur tadi, seketika ya syahwat nafsunya itu hilang blas. Blas, gak ada pengen lagi, itu gak ada. Dia gak punya lagi syahwat. Yang tadinya itu padahal menggebu-gebu ya sama tuh perempuan ya, pengen gitu ya rasanya. Ya dia bilang ya Allah gitu ya kan ya. Makanya gengs, apa kalian itu nggak usah menilai kayak oh orang itu soleh ya, orang itu tuh apa namanya baik, orang itu gimana gitu. Namanya syaiton ya, namanya syaiton itu tuh selalu ada di mana-mana gitu ya. Meskipun dia itu soleh, meskipun dia itu baik, meskipun dia sesetia apapun ya, syaitan itu ada di mana-mana. Dan tahu sendiri ya, hipotalamusnya seorang pria itu tuh apa gampang kena gitu loh, tipis gitu loh. Apalagi kalau imannya itu nggak kuat gitu ya, seperti itu. Yang kuat imannya aja ya bisa berpoligami, bisa berselingkuh, bisa berzina ya kan ya. Karena apa? Karena ya syaitan itu ada di mana-mana, lebih pintar gitu sama manusia, itu lebih pintar syaitannya gitu. Makanya itu kenapa dianjurkan sekali ya untuk para suami-suami, istri-istri juga ya, karena enggak cuma suami aja sih yang tergoda ya kan. Saya juga tahu gimana rasanya tergoda sampai tidak bisa menahan nafsu syahwat. Saya itu juga pernah gitu loh. Apalagi belum diselimuti dengan agama ya, belum diselimuti dengan kajian, belum diselimuti dengan apa ya, pokoknya tentang agama-agama ya, pasti syahwatnya itu sangat-sangat besar ya, muncul gitu ya, rasanya pengen gitu, maupun enggak sama pasangannya pun rasanya pengen sekali ya, kayak gitu. Itu namanya godaan syaitonnya kuat gengs gitu. Nah, apa namanya, kita sebagai seorang muslim ya, kita sebagai seorang yang beriman gitu ya, yang insya Allah ya, itu tuh kita harus menjaga wudhu itu pokoknya selalu gengs ya, selalu gitu. Karena apa, dahsyatnya wudhu itu masya Allah gitu. Ketika kita mau berbuat maksiat, ketika kita mau apa-apa marah ya, marah aja bisa diredam dengan air wudhu ya. Terus itu tadi ya Allah bilang nggak jadi gitu ya, emang kamu nggak jadi loh gitu kan ya, abang tadi pengen katanya gitu, katanya perempuan ini ya gitu, nggak jadi gitu, nggak jadi ya Allah, nggak jadi gitu ya. Jadi Allah, saya hampir bermaksiat gitu ya, udah gitu. Sampai hari ini ya, dan mulai saat ini kita nggak ada hubungan lagi, putuskan ya, seperti itu. Pulang dia nangis ya, suaminya ini nangis, ingat istri sama anaknya, masya Allah. Nyampe rumahnya, dia itu minta maaf, suami ini minta maaf ke istrinya, cerita gitu ke istrinya ya, jujur terus terang ya, ya Allah papa itu hampir maksiat gitu, sudah bayar hotel, sudah hampirlah sedikit lagi gitu ya masuk ke lubang gitu ya, insya Allah. Tapi di sini Allah menyelamatkan gitu ya, Allah selamatkan dengan amalan yang diistiqomahkan gitu ya, diistiqomahkan waktu mudanya ya, sebelum nikah sudah diistiqomahkan untuk selalu berwudu sebelum tidur itu, jadi nggak jadi maksiat gitu ya gengs. Kalau misalkan kalian itu baik ya sama
pasangan gitu ya. Kalian itu walaupun mau kena godaan syaitan, mau berlaku maksiat dan lain-lain, itu juga dipercaya gitu sama istri. Karena apa? Karena ya nggak ada rule ya, nggak ada riwayat gitu, nggak ada riwayat perselingkuhan, nggak ada riwayat apa-apa yang mencurigakan atau yang membuat istri nggak percaya, itu nggak ada gitu. Tapi syaitan itu tuh nggak cuma di orang-orang yang berlaku maksiat aja, gengs. Di orang-orang soleh, di manapun itu selalu ada. Jadi perkuat ya amalannya, wudunya terus diutamakan ya, apapun itu selalu wudu. Mau suami mau istri ya wudu, dibiasakan wudu, gengs ya. Karena sedahsyat itu gitu. Kalau misalkan yang mau melakukan seperti itu jadi nggak jadi gitu ya. Terus kalau bisa ya suami juga meskipun kelihatannya menyakiti istri gitu ya, menyakiti istri apa gitu ya, tapi nggak apa-apa, cerita jujur seperti ini itu lebih baik gitu ya. Jadi oh iya ternyata suamiku jujur banget gitu sama aku gitu, nggak ada yang nggak maafin, nggak ada yang istilahnya marah-marah ya ketika kita jujur. Tapi yang nggak tahu sih ya, karena kan sebagian orang juga berbeda-beda ya, gengs ya. Ada juga yang suaminya jujur malah marah-marah dan lain-lain. Tapi kalau yang taklim, yang sudah belajar, sudah ikut ke kajian, mesti dimaklumi ya, namanya syaiton. Di dalam diri kita sendiri aja syaitannya banyak sekali ya kan ya. Kalau misalkan kita lagi down imannya, lagi putus asa, lagi lelah, lagi patah semangat, lagi pokoknya yang level emosinya turun, itu namanya syaitannya lagi bekerja gitu ya. Jadi nggak menentu harus suami aja yang kegoda, enggak, istri juga banyak yang kegoda. Makanya kenapa juga kok banyak yang suaminya itu sudah sempurna, sudah perfect ya, di mata semua orang itu bagus banget ya kan, lebih dari selingkuhannya masih kegoda. Itulah syaitan ya, pandai membolak-balikkan mata manusia yang dipandang lebih sempurna ya, padahal yang sah lebih sempurna gitu. Bukan lebih sempurna ya, lebih baik lah ya. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Sang Pencipta gitu ya, gengs ya gitu. Jaga gengs ya, jaga wudunya, jaga, perbaiki sholatnya, perbanyak sholawatnya, kayak gitu-gitu. Iman itu penting dalam kehidupan kita, enggak berantakan semuanya tuh ya gitu. Yo, yang lagi kegoda, yang lagi syahwatnya syahwatnya gede banget gitu ya, keselingkuhannya, balik ke istrinya ya. Semua itu sebetulnya ada di istrinya, tapi karena syaitan ya mempengaruhi lebih besar gitu ya, pengaruh syaitannya, jadi sampai melakukan zina seperti itu ya. Semua ada di istrimu ya, semua ada di suamimu. Jadi kembalilah pada pasanganmu, pada pasangan sahmu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih berpahala ya. Karena hidup itu sebentar, cuma sementara aja. Ketika kita sudah ketika kita sudah digoda ya sama dunia, goda sama Hawa, Adam ya kan ya, kayak gitu, buru-buru ya ingat pasangan sahnya masing-masing gitu ya gitu. Jadi biar tidak menimbulkan perzinahan, perselingkuhan dan lain-lain ya. Dunia cuma sebentar, gak usah tergoda dengan dunia ya, gengs ya gitu. Mikirnya itu nanti loh akhiratnya, meninggalnya kita gimana gitu. Itu aja. Yakin 1000 yakin kalau sudah benar-benar sadar gitu ya, semuanya akan disesali pasti itu. Karena dinilai tahu ngalami kabeh kuwi.
Nyeselnya yang bukan main-main ya, bukan lagi taubat dan apapun ya. Taubat apapun itu kayak apa ya, kayak enggak, kayak apa ya, kayak sangat dibutuhkan sekali gitu. Karena apa, penyesalannya itu nggak main-main ya. Kalau andai aja gitu ya nggak melakukan kayak gitu ya kan, kayak gitu. Tapi andai ya kan, yang nggak ada gunanya penyesalan itu. Yang ada ya hanya memperbaiki saja. Kalau sudah pernah seperti itu ya bertobatlah ya, sadarlah, diperbaiki gitu. Makanya aku tuh sebenarnya sama lihat-lihat orang-orang yang apa lagi nggak sadar, lagi kuat syaitonnya itu tuh miris ya, kasihan gitu. Karena saya juga pernah di posisi seperti itu, sudah pernah merasakan semuanya itu, sudah pernah pokoknya ya kayak gitu. Jadinya ya sedang sadar ya. Saya berdoa semuanya saja ya, bukan cuma keluarga saya, bukan cuma siapa-siapa saja yang tergoda seperti ini, syahwatnya bermunculan di mana-mana ya, walaupun sudah didapati di pasangan saya dan lain-lain. Semoga segera sadar, semoga Allah selalu membimbing dan menuntun kita ya untuk istiqomah di jalannya gitu. Gak ada enak-enaknya, beneran. Semuanya kalau sudah terjadi akan berantakan semuanya. Kelihatan awal manis gitu ya, di awal manis indah gitu ya, serasa diratukan, serasa dirajakan ya, tapi sebenarnya semua itu hanyalah buayan. Semua itu adalah kebohongan belaka yang menghancurkan nantinya gitu. Sudah anak-anak jadi korban, rusak mentalnya ya, karena orang tuanya yang berselingkuh dan lain-lain ya, mau lebih memilih keselingkuhan dan lain-lainnya, padahal benar-benar suatu saat akan menyesali lah, istilahnya apa, intinya seperti itu. Hati-hati ya, yuk kita jaga yuk wudhunya kita ya. Apapun itu, kalau tidur sih nggak sebelum tidur aja sih gengs. Itu loh, mau mandi sekarang ya, bukan dulu sama sekarang itu berbeda. Mau mandi ketika kita mau siram apa namanya, mau mandi lah ya, itu wudhu. Terus sesudah mandi wudhu ya, habis sudah mandi wudhu udah kayak gitu, keluar kamar mandi sudah bersih semua kayak gitu. Terus habis melakukan kayak gitu itu wajib wudhu ya, wajib wudhu. Karena apa? Karena kita nggak tahu kita diambil dalam keadaan apa. Masa mau dalam keadaan junub kita diambilnya kayak gitu. Usahakan ya kalau tidak bisa mandi ya wudhu. Wudhu itu penting sekali. Aku juga kalau di beralangan itu juga wudhu nggak apa-apa gengs ya. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Tinder. Semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Terus watching geng pesta permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam jumpa, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.